Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video ini seperti biasa aku mau lanjutin video budgeting aku karena kebetulan udah gajian, jadi waktunya aku pisah-pisahkan uang sesuai pos budget yang udah aku buat di video-video sebelumnya. So, tonton videonya sampai habis ya. Sebelum masuk ke posting budget yang bulan April, aku bakal evaluasi dulu untuk budgeting yang Maret. Dan di sini aku bakal stabiloin per sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi beda kategori, beda stabilo supaya memudahkan ketika aku ngehitungnya. Jadi kalau aku pribadi untuk evaluasi ini aku lakuin setiap di akhir bulan atau ketika aku ngelakuin posting untuk budget di bulan berikutnya, karena memang aku jarang buat evaluasi mingguan di video, tapi memang aku juga selalu buka buku budgeting aku ini setiap hari, bahkan setiap minggu aku bakal cek uang yang aku pakai udah seberapa, kira-kira aku udah sesuai budget atau over budget atau bahkan kurang dari budget pemakaian aku, supaya aku tetap terkontrol pengeluaran aku setiap bulannya. Sudah selesai aku stabiloin per kategori budget yang di bulan Maret. Lalu selanjutnya rekapannya bakal aku tulis di halaman sebelumnya aja supaya lebih memudahkan langsung ketika nanti aku sewaktu-waktu ngebuka lagi budget-budget aku yang bulan-bulan sebelumnya, karena memang aku pribadi suka buka budget-budget di bulan-bulan sebelumnya supaya pengingat aja, reminder diri aku supaya menjaga finansial aku untuk tetap stabil bahkan menjadi lebih baik ke depannya. Nah, di sini aku tinggal tulisin aja mulai dari grocery, terus sayur, baru lanjut ke bensin dan juga ekstra. Jadi 4 kategori setiap bulan. Nah, kalau untuk pulsa itu nggak aku tulis karena memang nominalnya pasti segitu. Jadi nggak mungkin ada sisa ataupun lebih. Nah, di sini untuk grocery itu bulan kemarin pemakaiannya 200.000 dan itu masih sama ya, karena di bulan kemarin seingat aku budgetnya ada 200.000. Baru di sini aku lanjut untuk tambah-tambahkan dulu budget yang sayur, mulai dari 111.000, 95.000, 18.000 dan 96.000. Jadi total pengeluaran sayur aku untuk bulan kemarin itu ada 320.000. Kemudian lanjut ke bensin. Nah, kebetulan di bulan kemarin aku ada pembelian bensin itu cuma 2 kali di angka 18.000 sama 20.000. Jadi total 1 bulan aku cuma ngeluarin 38.000 buat bensin. Kenapa sedikit banget? Karena kebetulan di bulan kemarin itu ada beberapa hari tanggal merah, terus aku banyak WFH, terus aku ada beberapa kali yang diantar temen kayak gitu, dan aku ada beberapa kali yang nggak ngantor, jadi aku cuma di rumah aja tapi standby buat kerjaan. Jadi amat sangat jarang isi bensin karena aku kalau sekali isi kan seminggu, jadi jatuhnya ini malah sekali isi hampir 2 minggu jadinya kayak gitu. Makanya sebulan itu cukup 2 kali isi aja. Kemudian aku lanjut ke budget yang ekstra. Nah, di yang ekstra ternyata setelah aku hitung, aku bulan kemarin over budget itu 313.000 dan aku memang seingat aku di akhir itu ada over budget dan aku substitusi ambil uang dari bensin seingat aku. Nanti deh kita lihat di amplopnya ada kesisa berapa supaya aku bisa cek bener-bener juga. Jadi memang kebetulan pengeluaran di bulan kemarin agak banyak karena di awal-awal gajian itu aku sakit, jadi ada pembelian untuk obat dan aku ada beberapa kali beli makan yang memang aku bilang ketika kita sakit pasti uangnya bakal banyak pakai. Jadi sehat itu mahal banget ya teman-teman. Dan di sini aku totalin mulai dari grocery, sayur, bensin juga ekstra, dapat total 871.000 pengeluaran aku kemarin dalam 1 bulan. Terlepas dari bensin pulsa ya teman-teman. Sekarang lanjut kita pastikan benar nggak uang yang kesisa di dompet
itu sesuai dengan perhitungan yang udah aku catat. Nah di sini kalau untuk grocery aku bilang tadi sama aja, dia nol, nggak ada bersisa. Dan yang kedua itu sayur, tadi aku total pemakaian 320.000 sedangkan budgetnya 3,5. Otomatis uang di amplop harus bersisa 30.000 dan memang benar. Jadi nanti ini uangnya bakal aku tabungin ke challenge 20.000 dan uang 10.000 nya aku tabungin ke celengan yang biasa aja. Selanjutnya aku ke bagian bensin. Nah bensin di sini budgetnya 100.000 dan pemakaian aku cuma 38.000. Jadi di sini aku coba kurangi dulu, dari 100 dikurang 38 itu ada 62.000. Nah tapi kan tadi aku bilang, seingat aku yang kekurangan 13.000 itu aku substitusi dari bensin. Nah jadi di sini aku setelah hitung benar di dalam uang bensin itu kesisa 50.000 karena kepake untuk bayar uang yang ekstra itu. Tapi aku pakainya cuma 12.000 dan 1.000-nya aku ambil dari uang recehan aja. Seingat aku dari yang uang-uang recehan yang suka aku kumpulin tuh, ada toplesnya sendiri. Nah jadi untuk pengeluaran di bulan Maret ini aku nyisain duit 80.000 yang nanti bakal aku simpan ke celengan-celengan aku. Jadi kalau aku sisa uang di bulan sebelumnya nggak bakal aku pakai lagi di bulan selanjutnya, jadi bakal aku tabung karena di bulan selanjutnya itu sudah ada budgetnya masing-masing, jadi nggak bakal ngeganggu uang yang tersisa di bulan sebelumnya. Di sini seperti biasa yang aku ambil uangnya cuma uang grocery, sayur, bensin, juga ekstra dan sinking fund. Kalau uang-uang yang memang memungkinkan kebutuhannya untuk dibayar lewat transfer, aku bakal biarin di ATM supaya aku nggak terlalu banyak pegang uang, supaya aku nggak merasa itu uang lebih yang bisa aku pakai. Nah di sini untuk yang pertama itu untuk grocery, di bulan ini aku budget lebih besar dari bulan kemarin karena aku ada mau pembelian beberapa barang yang memang nggak biasa aku beli seperti sikat WC dan lainnya, karena memang sikat WC aku agak kotor, makanya aku tambahin budgetnya 50.000. Lalu yang kedua untuk sayur masih sama 350.000 juga. Nah kalau untuk sayur tiap bulan kurang lebih sama, tapi aku nggak tahu nih bulan ini kira-kira bakal lebih atau enggak, karena kan ini bulan puasa ya, takutnya ke pembelanjaan aku agak lebih besar karena memang biasanya kalau bulan puasa itu pengeluaran lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Tapi semoga aja aku bisa tetap stabil, nggak berlebihan banget. Kemudian untuk budget bensin juga masih sama 100.000. Nah untuk di bulan Ramadan ini aku masih kurang tahu masih bakal tetap WFH atau enggak, karena kebijakan pemerintah udah mulai longgar, tapi semoga aja tetap bisa lanjut WFH-nya, jadi supaya lebih hemat juga dan juga lebih enak ya kalau lebih sering di rumah ketika Ramadan. Nah selanjutnya 200.000 itu untuk uang takjil puasa. Jadi yang aku bilang di video sebelumnya, ketika bulan Ramadan pasti ada kalanya mau belanja di luar, jajan ke pasar Ramadan, makanya ini aku budgetin 200.000 untuk beli takjil buka puasa. Tapi walaupun aku orangnya lebih prepare untuk bikin sendiri, kayak aku sering nyetok kayak lumpia, jadi aku frozen, terus aku doyan bikin ote-ote kayak gitu. Nah paling aku nanti sekalinya jajan paling kayak jajan mihun. Aku anaknya tuh gorengan banget, aku nggak doyan es, jadi aku ketika buka puasa itu jarang banget minum es, jajan es, pasti aku nyarinya itu gorengan, pecinta gorengan banget. Nah di sini untuk uang takjilnya aku tulis di washi tab gitu aja dan bakal aku gabung di dalam amplop yang ekstra. Aku nggak sediain amplop sendiri karena memang ini cuma 1 tahun sekali, jadi aku gabung aja di ekstra dan aku kasih nama dengan washi tab kayak gitu. Selanjutnya untuk uang ekstra itu 250.000. Jadi nanti uang ekstra mungkin juga bisa aku pakai untuk buat jajan buka puasa kalau memang uang takjilnya habis, atau bakal aku gunain untuk kebutuhan lainnya di luar kebutuhan budgeting yang sudah ada. Nah baru kita lanjut ke sinking fund. Pokoknya oh iya, excited banget rasanya kalau udah ngisi sinking fund, tapi aku agak sedih untuk yang emergency itu ada kepake semua karena memang kebetulan kemarin charger laptop aku rusak yang meledak hangus kayak gitu, makanya
mau nggak mau aku harus beli charger baru karena aku nggak bisa kalau nggak ada laptop buat edit atau dengerin musik di rumah, makanya aku pakai uang emergency. Nah untungnya punya sinking fund untuk emergency ini ya itu tadi, supaya bisa menghandle atau menutup pengeluaran-pengeluaran yang memang nggak terbudget, yang kalau dari uang ekstra kemungkinan nggak cukup uangnya gitu. Untuk emergency kolomnya udah aku stabilo, baru aku isi uangnya ke dalam amplopnya, jadi uangnya kembali cuma ada 50.000 dan kotaknya padahal udah kotak keempat. Jadi setiap pemakaian sinking fund itu dicatat di belakang kertasnya supaya reminder kita uangnya kepake untuk apa aja. Nah untuk sinking fund berikutnya itu ada untuk gas 50.000. Nah kenapa aku ada buat sinking fund untuk gas, karena kebetulan aku udah ganti tabung gas aku ke yang pink, karena sebelumnya kan aku pakai tabung gas yang melon, tapi kemarin itu sempet susah banget cari gas melon, itu sampai beberapa hari aku kehabisan gas dan nggak dapet udah keliling-keliling. Akhirnya aku putuskan ya udah mending beli yang bright gas aja daripada nanti kedepannya bakal susah ini. Dan ini adalah bulan ini yang paling susah. Biasanya bulan-bulan sebelumnya susah juga, tapi nggak separah ini. Biasanya aku nunggu paling cuma sehari. Nah ini sudah hampir 3 hari nggak ada, makanya udah aku putusin buat pakai bright gas aja. Dan kebetulan karena isinya mahal, makanya aku buat sinking fund supaya aku nggak kaget nanti ketika ngeluarinnya. Nah selanjutnya untuk sinking fund mudik tadi 150.000. Nah untuk uang mudik udah kekumpul 4 kotak di angka 600.000. Jadi ini bakal aku pakai di bulan ini ketika nanti aku pulang lebaran ke rumah orang tuaku untuk biaya naik bis dan biaya di sana kayak gitu. Jadi udah selesai budgeting bulan kali ini, mulai dari sinking fund dan juga untuk pos bulanannya. Semoga teman-teman juga udah pada selesai ngebuat budgetingnya ya, dan semoga teman-teman semangat nyambut bulan Ramadan, dikasih kesehatan, bisa sampai ke Idul Fitri, dan budgetingnya juga bisa tetap terkontrol walaupun di bulan Ramadan. Jangan sampai over budget ya teman-teman. Jadi kalau memang ada pengeluaran untuk Ramadan, mending dibudgetkan terlebih dahulu supaya nggak mengganggu budget-budget yang lainnya kayak gitu. Dan kalau gitu sampai ketemu di video yang lainnya ya teman-teman, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye bye.